Aku ditipu penginapan yang murah banget yang aku kira asli. Ternyata tempatnya nggak ada, guys. Kok bisa? Nah, gini. Aku kasih tahu nih, ceritanya kemarin itu aku kan pergi ke luar kota. Aku nggak tahu aku sebenarnya ditipu atau aku yang skill issue sebenarnya. Ceritanya, kemarin itu kan aku ada acara keluar kota. Ketika sudah sampai di kota itu, aku kan langsung dong kepengen check in di tempat itu supaya bisa istirahat, bisa naruh barang. Ya mungkin tidur lah atau apa, habis itu cari makan ya kan. Pasti kayak gitu, soalnya perjalanan kan lumayan jauh nih. Aku naik bus selama kurang lebih 7-8 jam baru sampai ke tempatnya. Nah dari situ aku mulai tuh langsung pesen Grab. Oke, sama Grab ini diantar ke lokasi yang sudah sesuai dengan yang aku pesen. Aku pun mesennya itu pakai aplikasi yang terkenal sering dipakai buat cari penginapan. Nah, nggak ada sedikit pun rasa curiga sama tempat ini, oke? Waktu di jalan, aku tuh sebenarnya sempat ngecek tempatnya. Oke, di Google Map ada reviewnya nih, satu, reviewnya satu aja. Cuman aku nggak baca sama sekali reviewnya. Oh, oke, reviewnya satu, mungkin orang nggak terlalu peduli buat bikin review di tempat ini, gitu kan? Kemudian aku ngelihat bintangnya nih, bintangnya 1. Tapi kayak nggak curiga apa-apa. Kenapa? Karena aku pesennya dari aplikasi yang memang udah terpercaya tadi itu. Bisa-bisanya percaya satu review itu. Nah, lelaki punya banyak teman karena mudah percaya sepertinya. Enggak. Bintang 1, iya. Jadi gini, kan kalau let's say ya, kita ngomongin hotel nih. Mungkin di dalam kepala aku nih kecampur antara bintang hotel dengan bintang review, oke? Kelihatan tempatnya itu kan kayak kos-kosan. Oke lah, berarti kalau secara hotel mungkin bintang 1, ya kan? Soalnya hotel bintang 2 harganya tuh nggak segitu. Semurah apa sih harganya? Harganya itu semurah 39.000 per malam. Itu nginep apa jajan? Nah, itu dia. Yang jadi masalah tuh di situ. Lebih mahal ayam geprek pakai nasi itu. Itu dia. Soalnya gini, aku tuh dapat promo, guys. Promo 39.000 per malam. Oke, maksudnya hal buruk apa yang bisa terjadi gitu kan? Hal buruk apa yang bisa terjadi? Beneran tuh. Ketika aku sampai tempatnya, sampai kota tersebut, aku udah pesen Grab, aku udah jalan tuh, udah sampai ke lokasinya, aku cari-cari jalan buat ke tempat situ aja nggak ada. Titik yang jadi titik hotelnya itu tuh kayak apa ya, bukit gitu. Bingung banget kan. Nah, terus habis itu kayak aku nyari nih sama abang Grabnya, "Bang, ini kalau mau nemenin nanti saya ini deh tambahin, segini cukup gak?" gitu kan. "Oh iya cukup, gak apa-apa, tenang aja, aman aja, yang penting saya carikan dulu ini tempatnya sampai ketemu atau setidaknya sampai dapat penginapan lain," gitu kan. Aku udah kayak udah nyari ke sana, nanya satpam sini, "Oh nggak ada, di sini nggak ada, di sini nggak mungkin ada penginapan kayak gitu." Oke, maju lagi, "Oh ada tuh di belakang sana itu tuh ada penginapan." Nah setelah aku cek memang ada penginapan, tapi penginapan yang beda sama yang aku pesen. Mulai tuh makin muter-muter nyari, ini mah udah nggak mungkin dapet lah, ini pasti kena scam. Oke, bingung dong. Yang jadi concern aku pertama, kalau aku cari penginapan lain yang bentuknya hotel, waduh boncos nih, banyak nih pasti abisnya. Apalagi kalau misalnya beneran hotel, bisa-bisa paling murah tuh mungkin 300-400 ribu per malam. Nah itu kan udah gila tuh, kayak bisa habis banyak nih. Soalnya aku 4 malaman di sini kan, berarti 1 juta lebih. Setelah itu muter-muter, untung nih nemu suatu tempat. Tempatnya itu sangat tidak kelihatan kalau itu penginapan. Kayak rumah orang yang dijadiin tempat usaha aja gitu. Terus ada tulisannya penginapan di pintunya. Di situ aku turun tuh. Aku kan udah kayak merasa nggak ada pilihan lain nih. Setelah aku beneran sampai di tempat penginapan itu, aku ketemu sama orang yang jagain. Terus orang yang jagainnya tuh bilang, "Ya lumayan baik lah. Yaudah nggak apa-apa, kamu duduk aja dulu di sini. Kamu tentuin mau nginep di sini atau enggak. Kalau memang mau nginep di sini ya udah boleh. Kalau misalnya enggak ya udah nggak apa-apa." Dia bilang kayak gitu. Aku mulai nih. Ada waktu buat tenang, buat ngecek review yang ada di Google Map. Dia bilang, yang bintang 1 tadi itu loh, yang aku kira bintang hotel tapi ternyata bintang review. Dia bilang, lokasi tidak ada. Di situ aku udah kayak, nah bro, gak ada ini kayak gini. Kalau emang udah ada orang yang nge-review kayak gini ya beneran gak ada berarti kan. Aku langsung chat itu customer service, saya minta full refund karena lokasinya tuh tidak ada dan saya sudah kesana. Oke baik, kalau gitu saya akan pastikan dulu sama tempatnya apakah beneran tidak ada gitu kan. Setelah itu dia minta bukti apa aja yang menunjukkan bahwa Anda telah ke tempat itu gitu kan. Terus aku kasih tuh buktinya pakai untung aku orangnya nggak gaptek. Terus aku ngecek Google Maps, ada kayak riwayat atau history aku udah kesana gitu kan, ada garisnya tuh kalau di Google Maps. Aku screenshot terus aku langsung kirimin ke mereka. Aku minta full refund karena memang tempatnya nggak ada. Dapat tuh untungnya bisa setelah 1-2 hari langsung full refund. Kemudian hotel yang selanjutnya nih, penginapan yang selanjutnya nih. Nah aku mikir, aduh ini tempatnya kayak gini, nggak beneran kayak kos-kosan tapi kayak rumah orang yang dijadiin kos-kosan. Aduh, apakah aku bakal di sini?
Itu pikiran pertama aku kayak, oh my god, apakah berhenti di sini riwayatku? Itu yang pertama muncul di pikiranku. Apakah tiba-tiba nanti aku masuk ke dalam kamar ini aku nggak bisa keluar? Apakah aku masuk ke dalam kamar ini ketika aku buka pintu tiba-tiba ada orang di depan terus habis itu bawa sesuatu yang kayak gitu. Itu takut guys. Negatif thinking banget ini. Soalnya gini. Ini pertama kali ke tempat penginapan yang kayak gitu. Nah, per malamnya dia itu ngasih harga 160 waktu itu. Terus aku tawar, oke lah. Akhirnya aku bayar sekitar 4 malam itu 500 ribuan, apa 500 sekian lah pokoknya. Tapi akhirnya dapat harga yang nggak terlalu mahal. Penginapan terakhir tayang di bioskop. Nah itu dia, itu yang udah jadi kayak kalau memang ini adalah akhir hayatku, ya sudahlah. Negatif thinking banget. Nah tapi ya untungnya gini sih, di akhirnya aku deg-degan sih. Malam pertama lumayan deg-degan. Iya asli aku udah mikir sampai kayak gitu tau. Itulah pengalamanku pertama kali nginep di penginapan yang ternyata ya terdaftar sih di online gitu. Moral story baca review, benar. Kalian kalau nyari tempat penginapan harus baca review. Walaupun mungkin I will do it again next time. Honestly, kalau aku nemu yang murah, I will probably do it again next time. Bro, dikasih cobaan. Di sana banyak kucing by the way, cuman kucingnya nggak aku foto. Lelaki tidak bercerita, tahu-tahu ketipu. Biasa lelaki itu setelah semua selesai baru bercerita. Semuanya baik-baik aja sih akhirnya.